yang meninggal ini bukan sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan ibadah kurban. Sering ditanyakan hukum berkurban bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ini sebenarnya hukum berkurban bagi mereka yang telah meninggal. Ini kita harus memisahkan terlebih dahulu kondisi orang meninggal ini terhadap kurban. Kondisi yang pertama adalah orang yang meninggal ini bukan sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan ibadah kurban. Artinya dia hanya bergantung untuk mendapatkan pahala daripada orang yang hidup yang melaksanakan kurban. Kita contohkan seseorang yang berkurban yang untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya tersebut telah meninggal dunia. Ini insya Allah sampaikan pula pahala bagi keluarganya yang telah meninggal dunia. Kemudian keadaan yang kedua adalah berkurban khusus kepada orang yang telah meninggal, akan tetapi orang yang meninggal ini tanpa memberi wasiat agar ketika sepeninggalannya nanti agar keluarganya berkurban untuk dirinya. Ini sebagian ulama dalam mazhab Hambali ini menganggap ini adalah sebagai sebuah kebaikan dan pahalanya bisa Allah sampaikan kepada si mayit meskipun tanpa ada wasiat untuk berkurban. Meskipun pendapat ini juga ditolak oleh sebagian ulama yang lain, bahkan ada yang mengatakan itu sebuah bid'ah, namun ada juga yang mengatakan itu bukan sebuah bid'ah, akan tapi digolongkan ke dalam sedekah, karena mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini beliau tidak pernah berkurban mengatasnamakan Khadijah, Hamzah dan lain sebagainya. Jadi mereka yang mengatakan atau menolak pendapat yang kedua ini melarang untuk menganalogikan kurban itu sebagai sedekah. Kalau sedekah sampai kepada si mayit meskipun si mayit tidak berwasiat untuk bersedekah. Jadi karena dalam syariat kurban memang jelas Allah sebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging maupun darahnya tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai kepada Allah dari kalian itu adalah takwa yang kalian miliki. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketakwaan seseorang merupakan cerminan daripada bagaimana dia melaksanakan syariat kurban. Kemudian pendapat yang ketiga, ini bukan pendapat yang ketiga, maksudnya adalah kondisi yang ketiga, ketika ada orang yang telah meninggal dunia, akan tetapi sebelum ia meninggal, terlebih dahulu dia berwasiat kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, agar sepeninggalannya nanti untuk dilaksanakan kurban atas namanya, atas dirinya. Ini dengan kondisi seperti ini wajib untuk dilaksanakan wasiat yang demikian ketika tidak melebihi daripada 1/3 daripada harta yang ia miliki. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 181 disebutkan faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Jadi barang siapa yang mengganti wasiat setelah dia mendengar wasiat tersebut, maka dosa adalah bagi mereka yang mengganti wasiat tersebut. Jadi ini kurban wasiat merupakan kurban yang wajib untuk dilaksanakan ketika tidak melebihi daripada 1/3 daripada harta yang dimiliki oleh si mayit.